Hai, halo Mas Yulianto. Halo, selamat pagi. Salam semuanya. Salam semuanya. Apa kabarnya Mas Yulianto? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Wih, keren. Mas Yulianto, saya melihat Anda itu sebagai sosok yang sungguh luar biasa loh, pegiat literasi. Masya Allah dari Grobogan pula ya kan, iya, sampai dari pelosok. Pelosok itu, ampun dah, saya nggak bisa bayangin betapa perjuangan Anda tuh sungguh luar biasa itu. Demi apa sebetulnya itu? Demi apa ya? Nggak bisa diungkap dengan kata-kata. Pokoknya kalau mikir seperti hal kayak gitu. Bahkan saya bisa, kok saya sampai segila dan senekat ini ya, bisa sejauh ini kayak gitu kan. Kayak gitu kan. Awalnya tuh yang menggerakkan Mas Yulianto sampai rela ke pelosok jalan kesana kemari untuk memperkenalkan bacaan ke orang-orang di daerah pelosok itu. Awalnya kan saya kan sebenarnya kan latar belakangnya itu sarjana itu ilmu perpustakaan dan terus kalau seorang sarjana ilmu perpustakaan nggak punya perpustakaan itu kayaknya bohong kayak gitu kan. Bagi saya ya kayak gitu kan, kurang kayaknya aneh kayak gitu kan. Jadi dengan koleksi saya yang seadanya, masih seadanya gitu, terus saya juga sering ikut kegiatan organisasi atau komunitas yang datang ke daerah-daerah di pelosok-pelosok yang ada di Grobogan maupun di luar Kabupaten Grobogan. Ketika saya bawa buku yang katanya minat baca orang Indonesia itu rendah, tapi nyatanya ketika saya bawa buku, saya bacakan, mereka anak-anak itu kayak menemukan harta karun yang belum pernah mereka temukan dan membuat saya merasa benar-benar bukan minat bacanya. Ini ada yang salah kayak gitu kan. Mungkin karena tidak adanya akses bukunya dan tidak adanya pembinaan minat baca. Itu yang masih saya yakini sekarang. Ya ampun, saya merinding nih dengarnya. Dan yang lebih membuat saya kayaknya kalau hanya bawa buku membacakan saja kurang kayak gitu kan. Artinya biar lebih menarik lagi saya menggunakan media boneka kayak gitu kan. Jadi ketika saya membawa boneka, ketika saya bercerita, saya memainkan boneka, orang-orang anak-anak itu bahkan langsung pada bergumul, bahkan sudah mengerubuni kayak gitu, udah berebut pada nangis, jangan pulang kayak gitu kan. Oh ya Allah. Itu saya baca kabarnya Mas Yulianto juga rela masuk melintasi hutan-hutan belantara ya, karena pelosok banget kan di ujung sana ternyata ada sebuah kampung, desa, dusun yang Mas Yulianto datangi. Seberapa banyak tuh rintangan yang dihadapi dalam menuju titik-titik itu? Luar biasa ya. Di sini kan Grobogan lebih banyak hutan jati kan kayak gitu kan. Keluar masuk hutan jati, jalan setapak, naik turun bukit kayak gitu. Aduh, ya Allah. Yang nggak ada sinyal kayak gitu, jatuh bangun kayak gitu, yang mungkin orang-orang normal pada umumnya nggak akan pada mau melakukan kayak gitu kan. Untuk melakukan hal-hal seperti itu, apa sih yang dicari? Tapi kok saya justru senang dan malah justru ini saya tergerak bukan apa ya? Ini mungkin sudah ibaratnya kayak panggilan gitu ya, kayak gitu kan. Ya mungkin kayak gitu kan ya. Ini bukan karena dapat duit ya, nggak dibayar tuh ke pelosok-pelosok sana sendirian jalan melewati mara bahaya. Saya tidak pernah memungut biaya kalaupun sedang melapak maupun sedang melapak baca kayak gitu, membawa buku kayak gitu. Aduh, luar biasa. Ketika saya sedang bercerita, saya dapat honor pun berapapun saya terima, saya sisihkan untuk membeli buku. Kalaupun tidak ya itu belum mungkin rezeki saya hanya segitu kayak gitu. Tapi Mas Yulianto ini ada kerjaannya untuk penghidupan? Saya sebagai pendongeng, storyteller. Oh, pendongeng storyteller, bukan karyawan di sebuah kantor, instansi atau apa, bukan ya? Dulunya saya sempat menjadi pustakawan sekolah, tapi akhirnya saya memutuskan untuk resign. Karena biar bisa bebas kemana-mana ya? Iya, karena kan kalau kita di sekolahan kayak itu nggak bisa leluasa, kebermanfaatannya juga bisa itu kan kurang kayak gitu kan. Mungkin passionnya di situ mungkin atau emang
saking gilanya jadi seperti ini tadi. Emang butuh orang-orang gila kayak Pak Mas Yulianto nih kalau mau bener banyak orang yang dapat akses membaca. Mas Yulianto, tapi dengan apa yang Mas Yulianto lakukan nih keluarga gimana? Dimarahin nggak? Awalnya sih sebenarnya menentang kayak gitu kan. Oh iya. Apa sih, ngapain sih kayak gitu kan? Kalau aku ibumu juga aku tentang. Oh, pasti. Awalnya ya semua ibu pasti gitu. Tapi kemudian awalnya tapi saya membuktikan bahwa ternyata tidak semua itu berkaitan dengan materi, selalu berkaitan dengan materi, dengan kita bisa membahagiakan orang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain kayak gitu kan. Keluarga akhirnya merasakan dan tahu kayak gitu kan, bahwa ya udahlah, akhirnya orang tua dengan rela hati ya mungkin di sini jalanmu kayak gitu kan. Memang Mas Yulianto nih lahir besar di Grobogan, itu tempat kelahiran, kampung sendiri. Di Grobogan. Bisa ceritain nggak sih Grobogan yang dimaksud itu seperti apa? Saya di Kecamatan Karangrayung, jadi sebelah selatannya itu udah masuknya ke Kecamatan Juwangi, ikutnya ke Kabupaten Boyolali kayak gitu kan. Jadi kalau mau ke kota itu sekitar 45 menit kayak gitu kan. Kalau mau ke Semarang itu sekitar 2 sampai 3 jam. Kayak itu kalau mau beli buku kayak gitu harus ke Semarang atau ke Solo, ke Gramedia atau ke toko buku kayak. Sementara kalau untuk beli buku pergi ke sana udah perjalanan ke sana udah bisa buat beli buku, duitnya, ongkosnya ya. Duitnya kayak gitu kan. Kayak ya Allah. Aku bisa membayangkan gimana perjuangannya Mas Yulianto nih. Nah, itu buku-buku akhirnya kan Mas Yulianto nih nggak cuman diriin rumah baca, artinya mengundang orang untuk datang, tapi tadi ceritanya Mas Yulianto yang jemput bola ya, dengan upaya sendiri, panggilan hati, datanglah itu ke pelosok-pelosok, ke titik-titik kampung-kampung di daerah Grobogan. Nah, sementara bawa bukunya ke daerah-daerah itu. Ya, saya bawa boneka, saya bawa buku-buku kayak gitu, kayak orang minggat kayak gitu. Naik apa? Sepeda motor apa jalan? Naik sepeda motor. Kayak orang minggat dari rumah mau ngapain? Tapi kehadirannya selalu disambut baik nggak sama masyarakat? Alhamdulillah, selalu penuh dengan haru, penuh dengan tangis anak-anak gitu kan. Dalam artian tangis, mereka pengen saya datang kembali gitu kan. Ayolah datang kembali Kak, kapan enggak gitu kan. Bahkan pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sekali kayak gitu Kak. Ini pengen nangis ya. Dan ini kayak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian hati yang nggak bisa diungkapkan. Tadi benar pertanyaannya, demi apa nih? Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Oh my God, aku jadi speechless. Tapi usaha yang dilakukan oleh Mas Yulianto ternyata mendapat pengakuan ya, dapat penghargaan Semangat Astra Terpadu untuk Satu Indonesia Award bidang pendidikan tahun 2021 ya dari PT Astra International. Gimana akhirnya kegiatan yang Mas Yulianto lakukan ada pengakuan, ada penghargaan tuh gimana? Dulu waktu melakukannya kan merasa nggak usah dilihat orang kan, bukan karena orang lain kan? Iya, benar sekali. Jadi penghargaan atau apresiasi itu bukan tujuan utama saya kayak gitu kan. Tujuan saya, yang penting saya bergerak kayak gitu kan, yang bermanfaat bagi banyak orang kayak gitu kan. Tujuan saya utama itu kan. Tapi di situ dengan adanya saya dapat apresiasi itu, semakin banyak orang yang tahu kayak gitu kan. Oh, ternyata ada kok di Grobogan kayak gitu, di Jawa itu ada orang seperti ini yang mau merelakan waktu dan tenaga pikiran kayak gitu kan, kayak gitu. Dan itu luar biasa bagi saya sih sebenarnya Kak. Apa peristiwa yang membuat Mas Yulianto sempat berpikir, ada nggak peristiwa sempat berpikir ulang, merenungkan tentang apa yang dilakukan oleh Mas Yulianto ini? Ada momen khusus nggak? Peristiwa khususnya itu pasti ada. Ketika saya dinyatakan, saya kan pendonor darah aktif selama 12 tahun kayak gitu kan. Tiba-tiba saya dinyatakan ada yang bermasalah dengan darah saya kayak gitu kan.
saya bertanya-tanya ada apa ini gitu, saya dihubungi PMI gitu, saya diminta konsultasi dengan dokter kayak gitu kan. Saya langsung datang ke sana, tapi tiba-tiba PMI bilang karena puasa waktu itu tahun 2019 kayak gitu, kita tunggu nanti setelah Lebaran ya, kita tes ulang lagi ya, yang penting kita positif kayak gitu. Nah, akhirnya setelah itu saya dicek ulang lagi dan ternyata saya dinyatakan ada sesuatu yang bermasalah dengan darah saya, dan saya tidak bisa lagi untuk berbagi lewat tetes darah. Pintu kebaikan saya tertutup gitu. Udah nggak bisa datang ke darah itu kampung lagi gara-gara ini? Oh my masih God. bisa, cuman untuk donor darah yang darah, melalui setetes darah saya itu donor darah udah nggak bisa lagi, padahal nggak bisa lagi. Saya dinyatakan ada masalah dengan darah saya kayak gitu. Itu langsung saya merasa bertanya-tanya, membuat saya gila, depresi parah, kehilangan ingatan, anxiety, demotivasi gitu kan. Akhirnya tapi saya tetap masih kok ternyata dalam waktu sebulan itu berat badan saya itu, tanpa saya merasakan sakit secara fisik itu, berat badan saya itu turun drastis 12 kilogram kayak gitu kan. Kayak gitu, orang bertanya-tanya, kamu kenapa, kamu sakit apa gitu kan. Jadi kayak gitu kan. Tapi awal itu maha baik ya, kayak gitu kan, luar biasa. Tapi tetap bisa berkegiatan ke pelosok, ke pedalaman, masih ke tetap mana-mana. bisa. Meskipun otak saya itu nggak jelas diajak ngomong apa bagaimana, tapi saya tetap bisa melakukan hal-hal yang nggak mungkin di luar nalar manusia pada umumnya itu nggak mungkin, tapi kok bagi Allah itu nggak ada yang tidak mungkin seperti itu. Oh my God, tetap melakukannya ya. Itu kayak semacam sebuah perenungan, tapi membuat Mas Sulianto dapat hikmah ya dari peristiwa itu ya, Mas Sulianto. Kedepannya gimana Mas Sulianto? Apa mimpi, harapan, cita-cita Mas Sulianto ke depannya? Mimpi saya masih tetap sama, dan saya berharap dan berdoa sekali semoga semakin banyak orang-orang baik yang ikut ambil bagian dalam kegiatan baik. Itu saja. Amin. Ya Allah, semoga tercapai. Terima kasih banyak loh Mas Sulianto sudah mau ngobrol dengan Radio Idola Semarang, mengilhami, menginspirasi banget. Kesempatannya. Yes. Sukses, semangat selalu ya Mas Sulianto. Sampai jumpa lagi. Amin. Terima kasih. Wow, Mitra Idola sungguh luar biasa kisahnya Mas Sulianto ini ya, perjuangan yang luar biasa. Ini bukan sembarang pegiat literasi yang memberikan akses buku bacaan kepada orang-orang di daerah nih, di daerah pelosok ya. Tapi lebih dari itu, perjuangannya sungguh membuat hati kita jadi tergetar. Semoga Bapak menghilami kita semuanya ya, Mitra Idola. Itulah Yulianto, pegiat literasi, pendiri Rumah Baca Bintang dari Desa Sumberjosari, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten